Polisi menangkap 15 remaja setelah ditemukan mayat seorang remaja di jurang Sungai Kepahyang. Diduga para remaja sempat berselisih sebelum jenazah korban ditemukan warga. Diduga tak mampu membiayai dua anaknya, seorang ayah nekat menjual bayi perempuan berusia 3 hari seharga 52 juta rupiah. Bayi itu bahkan ditawarkan lewat media sosial sejak masih dalam kandungan. Jenazah mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin disambut tangis duka di rumahnya. Pemerintah Provinsi Sumsel melepas secara kedinasan sebagai penghormatan atas pengabdiannya selama 2 periode memimpin daerah. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Bengkulu, saudara. Polisi menangkap 15 remaja setelah ditemukan mayat seorang remaja di jurang Sungai Kepahyang. Diduga para remaja sempat berselisih sebelum jenazah korban ditemukan warga. Setelah ditemukan jenazah YS di jurang Sungai Kepahyang, polisi menangkap 15 remaja untuk dimintai keterangan. Mereka merupakan saksi dari kelompok korban dan kelompok lain yang sebelumnya sempat berselisih. Sebelum penemuan mayat, cekcok di antara remaja berujung perkelahian. Beberapa remaja melompat ke jurang, rekan korban selamat, sementara YS ditemukan warga dengan luka di sekujur tubuh. Di satu kelompok memutuskan untuk lompat. Saat lompat, yang 6 ini selamat, 1 masih belum ditemukan. Jadi dia ini bersama dengan 6 teman? Ya. Berarti 7 yang melompat ke arah jurang itu? Dari 7 tersebut masih kita dalami lagi peran-perannya, jadi belum ada fix pasti 7. Artinya korban ini sempat terlibat perselisihan? Sebelumnya memang ada perselisihan. Polisi masih mendalami penyebab kematian dan belum menetapkan status 15 remaja. Tes urin menunjukkan 4 remaja yang masih berstatus pelajar positif menggunakan narkoba. Tim Liputan, Kompas TV, Kepahyang, Bengkulu. Sementara itu diduga tak mampu membiayai 2 anaknya. Seorang ayah nekat menjual bayi perempuan berusia 3 hari seharga 52 juta rupiah. Bayi itu bahkan ditawarkan lewat media sosial sejak masih dalam kandungan. Kasus penjualan bayi terungkap setelah polisi menangkap HA melalui penyamaran. Bayi perempuan itu merupakan anak keempat pasangan tersebut. Kepada polisi, HA mengaku menjual anaknya karena alasan ekonomi. Ia menawarkan anaknya lewat media sosial dengan modus adopsi bahkan sejak dalam kandungan. Coba kamu ceritakan dulu, bagaimana awalnya kamu bisa terpikir untuk menjual anak tersebut? Karena ekonomi. Ya, karena ekonomi. Maksudnya itu gimana? Awalnya bisa terjadi penjualan itu gimana? Yang dari awal kamu memposting di Facebook itu gimana? Coba. Karena saya nggak mampu untuk membiayai anak saya dua-duanya, Pak. Ya, itu sebabnya. Sang ayah kini ditangkap untuk pemeriksaan sementara ibu bayi masih berstatus saksi dan mendampingi anaknya. Polisi terus mendalami kasus ini dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke Lampung, saudara, pencurian di Lampung Tengah meresahkan warga. Pelaku membobol rumah dan kantor pemerintah untuk mengambil barang berharga saat Ramadan. Diapain itu ya? Kantor Kelurahan Bandar Jaya Timur Terbanggi Besar Lampung Tengah disatroni maling. Pelaku menjebol pintu belakang dan membawa kabur sejumlah barang, termasuk 3 kipas angin dan tabung gas LPG 3 kg. Lurah menyebut ini bukan kali pertama. Sebelumnya kantor sama pernah dibobol dengan modus serupa. Perkiraan kejadian sekitar jam 2 malam, karena memang ada warga yang kebetulan dia masih ada aktivitas di jam 2 malam tersebut, memang melihat ada rombongan anak-anak itu 1 motor bonceng 3 jam 2 malam itu lewat, posisinya ngebut. Nah, yang dicurigai sih mereka yang habis melakukan pembobolan di kantor kelurahan. Aksi serupa juga terjadi di rumah warga perumahan Gria Gunung Madu, Seputih Jaya saat pemilik sedang di luar. Ketika masuk
pintu belakang sudah kebuka, ada papan satu yang lepas itu, kemudian handle juga kelihatan dirusak. Terus yang kita cek, yang pertama gas yang kelihatan, kemudian baju istri yang agak luka-luka, terus kipas, terus korden 5 biji. Kedua kasus pencurian modus bobol ini sudah dilaporkan ke polisi dengan harapan pelaku segera ditangkap dan diproses hukum. Roma Feidham, Kompas TV, Lampung Tengah, Lampung. Masih dari Lampung, saudara, polisi menggagalkan aksi remaja yang membakar ban di jalan lintas Jambi luar kota Muaro Jambi saat patroli dini hari. Aksi itu diduga sebagai modus pungutan liar yang meresahkan pengguna jalan. Polisi menyisir jalan nasional pada patroli dini hari untuk mengantisipasi kejahatan dan aksi remaja selama Ramadan. Di depan sebuah rumah makan, petugas mendapati sejumlah remaja membakar ban di badan jalan. Aksi itu diduga sebagai modus pungutan liar. Polisi segera memadamkan api dan membubarkan mereka. Saat kami melaksanakan patroli, ada perkumpulan remaja yang berada di jembatan Ijuan jalur 2 itu diduga melaksanakan kegiatan pungli, sehingga kami lakukan pembubaran. Kemudian terhadap pemuda tersebut kami berikan himbauan agar tidak melakukan pungli terhadap sopir angkutan yang melintas. Patroli dilanjutkan ke kawasan gerbang tol Pijaon. Sopir logistik diimbau waspada terhadap pencurian. Polisi memastikan patroli akan terus ditingkatkan dan masyarakat diminta melapor jika menemukan gangguan Kamtibmas. Wiradani Damanik, Kompas TV, Muaro Jambi, Jambi. Yang juga jadi sorotan, saudara, jenazah mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin disambut tangis duka di rumah duka. Pemerintah Provinsi Sumsel melepas secara kedinasan sebagai penghormatan atas pengabdiannya selama 2 periode memimpin daerah. Jenazah mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin tiba di rumah duka di Jalan Merdeka Kamis pagi. Suasana haru dan zikir mengiringi kedatangan almarhum, dihadiri keluarga, masyarakat, dan pejabat daerah. Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan penghormatan atas pengabdian almarhum. Beliau 10 tahun banyak peninggalan beliau yang tentu bukan hanya melihat satu sisi saja, tapi ada pembangunan mental, pembangunan infrastruktur, pembangunan non-fisik. Nah ini yang tentu kita bisa katakan banyak sekali legasi beliau. Putra almarhum Dodi Reza Alex mewakili keluarga menyampaikan permohonan maaf. Kami sekeluarga ikhlas bahwa ayahanda akan menemukan Sang Kholik penciptanya, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Untuk itu, atas nama keluarga besar, saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila almarhum dalam semasa hidupnya, dalam pergaulannya, maupun juga dalam kedinasannya banyak melakukan kesalahan. Banyak melakukan hal-hal yang Bapak Ibu sekalian mungkin tidak ikhlas ataupun tidak rela. Untuk itu, dengan kerendahan hati, saya sebagai putra sulung almarhum memohon keikhlasan yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf setinggi-tingginya. Jenazah kemudian disolatkan di Masjid Agung dan dimakamkan secara kedinasan di TPU Keluarga Kebun Bunga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih di Kompas Pagi, saudara. Kembali ke Palembang, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan menjual bayi kandungnya yang baru lahir melalui media sosial. Aksi tersebut terungkap setelah polisi melakukan penyamaran dan menangkap pelaku.
6202 5796. HA ditangkap setelah menerima uang muka 1 juta dari polisi yang menyamar sebagai pembeli di kawasan Sukarami, Palembang. Pelaku langsung dibawa ke Polda Sumsel bersama uang dan bayi yang akan dijual. Bayi berusia 3 hari itu ditawarkan melalui media sosial dengan modus adopsi seharga 52 juta. Bayi yang akan dijual merupakan anak kandung pelaku. Penangkapan berawal dari laporan terkait unggahan penawaran bayi di Facebook. Pada polisi, pelaku mengaku nekat karena alasan ekonomi. Namun penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan dalam jaringan perdagangan orang. Dari informan ini berkomunikasi dengan pelaku, kemudian sempat putus komunikasi, kemudian pelaku ini menghubungi dengan nomor yang berbeda. Kemudian dari pelaku ini meminta sejumlah uang sebesar 52 juta untuk harga dari bayi tersebut. Kemudian terjadi kesepakatan, kemudian juga terjadi transaksi. Pada saat di sana transaksi ada anggota yang menyamar informan, kemudian polisi menyerahkan sejumlah uang sebesar 1 juta yang awalnya dianggap untuk DP dulu, kemudian akan membayar untuk sisanya. Nah, pada saat terjadi serah terima itu, pelaku sudah membawa bayi, berencana akan mengambil sisa uangnya. Pada saat itulah anggota polisi yang menyamar menangkap pelaku. Bu, dari pengakuannya, kenapa alasannya dijual anaknya, Bu? Untuk sementara faktor ekonomi ya. Sementara istri pelaku berstatus saksi dan tidak ditahan. Tersangka kini mendekam di tahan Polda Sumsel untuk proses hukumnya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Wali Kota Palembang 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi Pasar Cinde. Sementara Kepala Cabang PT MBR dituntut 8 tahun penjara dan denda 400 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Mantan Wali Kota Palembang HJ dan Kepala Cabang PT MBR RY menjalani sidang tuntutan dugaan korupsi proyek bangun guna serah Pasar Cinde di Pengadilan Tipikor Palembang. HJ dituntut 3 tahun 6 bulan penjara dan tetap ditahan karena dinilai menyalahgunakan kewenangan. Sementara RY dituntut 8 tahun penjara, denda 400 juta subsidiar 6 bulan kurungan, serta uang pengganti 2,2 miliar atau diganti 4 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harmojoyo dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 3. Jatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Harmojoyo untuk membayar uang pengganti sebesar 750 juta dikurangi dengan uang yang telah dititipkan terdakwa sebesar 750 juta sehingga uang pengganti menjadi nihil. Dari tuntutan tersebut, keduanya mengajukan pledoi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Berlanjut kabar dari Lampung, Saudara, 8 tahanan Polres Waikanan kabur usai menjebol sel. 1 ditangkap, 7 lainnya masih diburu. Delapan tahanan kabur dari rumah tahanan Polres Waikanan Lampung pada Minggu dini hari. Tim gabungan Polres Waikanan dan Polda Lampung bergerak melakukan pengejaran dan menangkap kembali 1 tahanan, sementara 7 lainnya masih dalam pencarian. Para tahanan diduga melarikan diri dengan merusak plafon ruang tahanan menggunakan gergaji besi yang diduga diperoleh dari luar rutan. Ya, kita sudah melakukan pencarian, tadi sudah ditangkap 1, sekarang yang lain sedang dalam proses pengejaran. Dibantu oleh teman-teman yang ada di Polda, dari Resmob, dan tim yang lain. Status tahanan. Oke, sehingga terkait kronologi dan hasil pendalaman internal seperti apa, Jenderal? Ya, masih kita dalami semua. Tentunya kita cross-check antara satu dengan yang lain, dan informasi yang paling kita dapat yaitu mungkin kata-kata lain anggota. Polisi terus menyisir sejumlah lokasi termasuk kediaman masing-masing tahanan. Roma Afia Idham, Kompas TV, Waikanan, Lampung. Masih dari Lampung, Saudara, aksi 2 pemuda di Kota Metro Lampung yang mengacungkan senjata api saat melintas di sebuah gang berakhir dengan penangkapan.
Keduanya ditangkap polisi setelah sempat melakukan perlawanan. Warga Metro Utara Kota Metro Lampung bersama polisi menangkap dua pemuda di kamar indekosnya. Keduanya sebelumnya meresahkan warga setelah melakukan aksi penodongan menggunakan senjata api. Untuk menghindari amukan massa, polisi menangkap keduanya, beserta barang bukti berupa senjata api ilegal dan amunisinya. Dari pemeriksaan, kedua pemuda LF dan AD asal Sumatera Selatan mengaku membeli senjata api ilegal untuk menjaga diri. Dua tersangka yang kita amankan, inisial L dan inisial A. Untuk barang bukti yang diamankan yaitu senpi rakitan sejenis model revolver dengan 3 peluru di situ. Perbuatannya sendiri berupa modus pengancaman, tentunya dengan menggunakan senjata api tersebut. Saat ini keduanya ditahan di Polres Metro dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Afria Idham, Kompas TV, Metro, Lampung. Yang masih jadi sorotan, Saudara, Barreskrim Polri menggerebek rumah pengusaha timah di Bangka Selatan terkait jaringan penyelundupan timah ilegal ke Malaysia yang merupakan pengembangan kasus Oktober lalu. Barreskrim Polri dan Polda Bangka Belitung menggerebek rumah dan gudang terkait penyelundupan pasir timah ilegal ke Malaysia. Penggerebekan ini merupakan pengembangan penyidikan dari kasus yang sebelumnya terungkap oleh Otoritas Maritim Malaysia. Dari penggeledahan, polisi menemukan dokumen penting, beberapa berangkas dan aset yang diduga terkait aktivitas penyelundupan. Sementara pemilik rumah dan gudang tidak berada saat penggerebekan berlangsung. Oleh sebab itu, saya kira sudah lengkap dari mulai hulu sampai hilir pengungkapan penyelundupan timah dari Kepulauan Bangka Belitung ini bisa kita ketahui. Tentunya pola-pola ini bisa kita kembangkan, tidak ada timah yang berasal dari Bangka Belitung ini, harapan kami yang diselundupkan ke Malaysia tentunya. Dengan pola-pola yang ada ini, kami baru bisa mengungkap 18 kali penyelundupan, tentunya itu ribuan kali yang telah diselundupkan ke Malaysia. Sesuai data dari Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, itu ada 12.000 ton per tahun tentunya. Kerugian kurang lebih 22 triliun. Sampai saat ini polisi telah mengungkap 18 penyelundupan timah ilegal. Penyidikan terus berjalan untuk memutus rantai penyelundupan. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Bangka Selatan, Bangka Belitung. Kami jeda sejenak, Saudara, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, Saudara. 10 mantan napi terorisme binaan Densus 88 memanen 20 ton semangka dari lahan 1 hektar di Bengkulu Tengah. Panen perdana ini menjadi bagian dari program deradikalisasi berbasis pemberdayaan ekonomi. Bangkit setelah menjalani masa pidana. Ex-napiter binaan Densus 88 di Desa Tabalangan, Bengkulu Tengah, sukses membudidayakan semangka di lahan seluas 1 hektar. Pada panen perdana, hasilnya mencapai 20 ton dan langsung dipasarkan. Program ini menjadi bagian dari upaya deradikalisasi melalui pembinaan pertanian dan pemberdayaan ekonomi. Untuk di yang kita bina ini mungkin ada sekitar 10-20 orang. Sebenarnya ada dua titik yang ada di Bengkulu Tengah ini. Yang pertama di Tabalagan ini, yang satu lagi ada di Tabak Penanjung. Semuanya kita bina, mulai dari kita carikan pelatihan, tentunya tentang pertanian. Kemudian setelah itu kita bekerja sama dengan pihak Pemda untuk menyarikan lahan. Setelah itu baru kita carikan pihak swasta yang bisa mendukung. Para ex-napiter diberi kesempatan membangun kehidupan baru usai kembali berikrar setia kepada NKRI. Kami mengucapkan alhamdulillah ya, dan berterima kasih juga kepada semua pihak, terutama dari pihak Densus, kemudian dari pihak Polres, semua pihak yang ada telah mendukung program kami, mengajak kami bekerja sama, dan alhamdulillah ya kami bisa berjalan dengan baik, bermasyarakat dengan baik. Insya Allah tidak ada kendala, tidak ada suatu hal-hal yang tidak baik. Selain membantu proses reintegrasi sosial, kegiatan ini juga mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu Tengah, Bengkulu. Informasi perkembangan inflasi, Saudara.
Gubernur Sumatera Selatan menginstruksikan seluruh OPD dan pemangku kebijakan memperketat pengawasan harga bahan pokok untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Kita menggunakan 4K dari yang fokus Sumatera Selatan mencatat inflasi Januari 2026 sebesar 3,33%, masih di bawah nasional 3,55%. Gubernur Herman Deru menekankan pengendalian inflasi harus dilakukan di lapangan, meski harga naik karena cuaca dan permintaan meningkat. Jawabannya adalah semua pejabat pemangku kebijakan ini untuk banyak-banyak ke lapangan. Nggak harus nunggu bupati, wali kota, nggak harus nunggu gubernur. Ya cek. Jadi para kepala dinas, para pembantunya, para kepala daerah ini turun aja ke lapangan, informasikan, koordinasikan kalau ada yang melonjak. Bank Indonesia Sumsel menyebut pasar murah dan program GPIPS jadi strategi stabilisasi pangan. Kita perlu melakukan upaya apakah operasi pasar. Kalau mereka menaikkan, kalau ada barang, akhirnya kan konsumen beli kepada yang murah kan, gitu kan. Akhirnya jualan juga kan, dijual juga akhirnya kan dengan harga murah juga akhirnya. Harapannya seperti itu, sehingga kenaikan inflasinya nggak ada. Pangan sejahtera ini biar sejalan dengan program Astacita, yaitu ketahanan pangan gitu. Seperti itu, makanya namanya GPIPS. Kalau udah kebutuhan di Sumsel terpenuhi, maka bisa kita ke antar provinsi, kan bagus kan, gitu loh. Nah ini yang kedepannya yang kita bilang jangka menengah panjang. Masyarakat juga diminta tetap tenang, mencegah panic buying demi menjaga stok dan harga hingga hari raya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Selama Ramadan 1447 Hijriah, ASN Pemkot Palembang bersama warga menggelar kegiatan mengaji Al-Quran untuk menghidupkan suasana religius di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. ASN Kecamatan Gandus Palembang bersama warga menggelar pengajian di Musola Al-Umara setiap hari kerja usai sholat zuhur selama Ramadan 1447 Hijriah. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Pemkot Palembang untuk menekan buta aksara Al-Quran sekaligus memperkuat kebersamaan dan nilai spiritual. Ya, alhamdulillah antusiasnya, jumlah jamaah sangat luar biasa hingga musola kami ini tidak muat, dan insya Allah semoga istiqomah dalam mengikuti kegiatan ini. Kami memang dari sejak hari pertama memulai kegiatan ini juga mengajak dari masyarakat, yang mana kami sampaikan dengan Ketua RT dan Ibu Kadar, dan alhamdulillah Ibu Kadar dan Bapak Ketua RT ini ikut hadir langsung dalam mengaji ini. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena kami juga melaksanakan juga di Masjid Musola yang ada di sekitar. Kemudian dilanjutkan, ini adalah bentuk upaya apalagi di bulan suci Ramadan ini, yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika antusiasme tetap tinggi, pengajian akan dilanjutkan usai Ramadan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masjid Cheng Ho Palembang memadukan 3 budaya dalam satu bangunan. Gerbang beratap tanduk kambing khas Sriwijaya berpadu dengan kubah Timur Tengah dan dominasi merah Tionghoa menghadirkan harmoni arsitektur yang khas. Di kawasan perumahan Top Jakabaring Palembang berdiri Masjid Al-Islam Muhammad Cheng Ho Sriwijaya Palembang yang mencuri perhatian lewat gradasi warna mencolok dari kejauhan. Dibangun sejak 2010 di atas lahan hampir 5.000 meter persegi, masjid ini tetap kokoh dan menjadi salah satu ikon religi kota. Arsitekturnya memadukan 3 budaya, kubah bergaya Timur Tengah bertabur bulan sabit, dan bintang berpadu dengan atap gerbang, serta menara berbentuk tanduk kambing ciri khas Sriwijaya. Dominasi merah khas Tionghoa melambangkan kebahagiaan, disandingkan dengan kuning simbol kejayaan dan hijau mempresentasikan surga. Di sisi kiri dan kanan berdiri 2 pagoda merah beratap hijau, masing-masing 5 tingkat melambangkan sholat 5 waktu. Nama masjid diambil dari tokoh pelaut muslim asal Tiongkok Cheng Ho yang dikenal berdakwah di bumi Sriwijaya. Bagian dalam masjid dihiasi kaligrafi menghadirkan suasana teduh bagi jemaah. Dibangun Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dengan anggaran sekitar 3 miliar rupiah, masjid ini mampu menampung hingga 10.000 jemaah. Penghafal Al-Quran yang gratis ya, pada saat itu kita
yang mau menghafal Quran tidak dipungut biaya sedikit pun, malah kita kasih makan, ya kan? Pokoknya fasilitasnya sudah lengkap. Belajarnya kapan aja itu? Belajarnya ya dia setiap hari dia ngafalnya. Nanti dia setoran kepada ustadznya, imamnya yang ada di Cingku ini. Tak hanya menjadi destinasi wisata religi, masjid ini juga menjadi tempat pembinaan mu'alaf, memiliki TPA, serta melahirkan sejumlah penghafal Quran. Kebetulan dekat tempat kerja, jadi karena di sini lengkap ya, suasananya selain sejuk, ketika istirahat atau jam keluar istirahatnya kerja bisa langsung pembacaan di sini. Ngaji di sini, apalagi sering ada kultum juga di sini, jadi kita bisa sekalian dengar ceramah sekalian dari ustadznya. Saat Ramadan, jemaah kian ramai, rutin disinggahi warga sepulang kerja untuk beribadah dan memperdalam ilmu agama. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masjid Suro Palembang atau Masjid Al-Mahmudiyah menyimpan jejak penting dalam sejarah perjuangan masyarakat Palembang. Bangunan ini tak hanya jadi tempat ibadah, tetapi juga pernah berdiri sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme, merekam semangat juang warga di masa lampau. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Rizka Silviana dan Muhammad Reza Pahlevi. Saudara, tepat di belakang saya saat ini adalah Masjid Suro, masjid tertua di kota Palembang yang masih berdiri kokoh di tengah perkembangan zaman. Nah, di bulan Ramadan ini masyarakat biasanya datang untuk beribadah sekaligus merasakan suasana spiritual yang berbeda dengan tempat yang memiliki sejarah ratusan tahun. Dan saya akan ajak Anda untuk lebih mengenal masjid bersejarah ini. Masjid Besar Al-Mahmudiyah atau Masjid Suro di kawasan 30 Ilir Palembang merupakan salah satu masjid tertua di kota ini. Dibangun pada 1889 dan rampung 1891. Masjid ini sempat ditutup pada masa kolonial dan menjadi saksi sejarah perjuangan masyarakat. Kita berharapan kepada jemaah dan lingkungan sini, mari kita sama-sama kita jaga Masjid Suro ini, kita lestarikan. Karena Masjid Suro merupakan masjid yang 5 masjid yang tertua di kota Palembang dan merupakan peninggalan sejarah untuk di kota Palembang. Dan mari kita untuk bubur Suro ini, karena bubur Suro ini merupakan warisan budaya tak benda, maka mari kita jaga bersama-sama. Arsitekturnya bernuansa Melayu, dengan 12 tiang penyangga dan 4 soko guru yang masih terjaga. Kita emang udah biasa ini ya, ngantri bubur tiap hari, bulan puasa. Perasaannya gimana nih udah dapat buburnya nih? Senang. Untuk dimakan pas buka nanti ya? Untuk siapa ini? Untuk keluarga. Jadi dibagi-bagi nanti sama keluarga pas pulang. Hingga kini Masjid Suro tetap aktif dan dikenal dengan tradisi pembagian bubur suro setiap Ramadan yang menjadi menu berbuka bagi jemaah dan warga sekitar. Nah, saudara, di tengah modernisasi kota Palembang, Masjid Suro tetap berdiri kokoh sebagai simbol sejarah dan pusat spiritual masyarakat kota Palembang. Rizka Silviana, Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Setelah ditemukan jenazah YS di jurang Sungai Kepahyang, polisi menangkap 15 remaja untuk dimintai keterangan. Mereka merupakan saksi dari kelompok korban dan kelompok lain yang sebelumnya sempat berselisih. Sebelum penemuan mayat, cekcok di antara remaja berujung perkelahian. Beberapa remaja melompat ke jurang, rekan korban selamat, sementara YS ditemukan warga dengan luka di sekujur tubuh. Di satu kelompok memutuskan untuk lompat. Saat lompat,
yang 6 ini selamat, 1 masih belum ditemukan. Jadi dia ini bersama dengan 6 teman? Iya. Berarti 7 yang melompat ke arah jurang itu? Dari 7 tersebut masih kita dalami lagi peran-perannya, jadi belum ada fix pasti 7. Artinya korban ini sempat terlibat perselisihan? Sebelumnya memang ada perselisihan. Polisi masih mendalami penyebab kematian dan belum menetapkan status 15 remaja. Tes urin menunjukkan 4 remaja yang masih berstatus pelajar positif menggunakan narkoba. Tim Liputan, Kompas TV, Kepahyang, Bengkulu. Kasus penjualan bayi terungkap setelah polisi menangkap HA melalui penyamaran. Bayi perempuan itu merupakan anak keempat pasangan tersebut. Kepada polisi, HA mengaku menjual anaknya karena alasan ekonomi. Ia menawarkan anaknya lewat media sosial dengan modus adopsi, bahkan sejak dalam kandungan. Coba kamu ceritakan dulu, bagaimana awalnya kamu bisa terpikir untuk menjual anak tersebut? Karena ekonomi. Ya, karena ekonomi. Maksudnya itu gimana? Awalnya bisa terjadi penjualan itu gimana? Yang dari awal kamu memposting di Facebook itu gimana? Coba. Karena saya nggak mampu untuk membiayai anak saya dua-duanya, Pak. Ya, itu sebabnya. Sang ayah kini ditangkap untuk pemeriksaan sementara ibu bayi masih berstatus saksi dan mendampingi anaknya. Polisi terus mendalami kasus ini dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jenazah mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin tiba di rumah duka di Jalan Merdeka Kamis pagi. Suasana haru dan zikir mengiringi kedatangan almarhum, dihadiri keluarga, masyarakat, dan pejabat daerah. Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan penghormatan atas pengabdian almarhum. Beliau 10 tahun banyak peninggalan beliau yang tentu bukan hanya melihat satu sisi saja, tapi ada pembangunan mental, pembangunan infrastruktur, pembangunan non-fisik. Nah ini yang tentu kita bisa katakan banyak sekali legacy beliau. Putra almarhum Dodi Reza Alex mewakili keluarga menyampaikan permohonan maaf. Kami sekeluarga ikhlas bahwa ayahanda akan menemukan sang Kholik penciptanya insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Untuk itu, atas nama keluarga besar, saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila almarhum dalam semasa hidupnya, dalam pergaulannya, maupun juga dalam kedinasannya banyak melakukan kesalahan. Banyak melakukan hal-hal yang Bapak Ibu sekalian mungkin tidak ikhlas ataupun tidak rela. Untuk itu, dengan kerendahan hati, saya sebagai putra sulung almarhum memohon keikhlasan yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf setinggi-tingginya. Jenazah kemudian disolatkan di Masjid Agung dan dimakamkan secara kedinasan di TPU Keluarga Kebun Bunga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat menunaikan ibadah puasa, dan sampai jumpa.